Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu tentang pecahan desimal. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu seperti biasa mari kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hari ini kita bisa berjalan dengan baik. Anak-anak, yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian pecahan desimal, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Pengertian pecahan desimal. Sebelum kita mengenal apa itu pecahan desimal, terlebih dahulu mari kita mengenal apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan tanda koma yang disebut dengan koma desimal. Bilangan bulat itu mana? Yaitu bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan bilangan negatif. Nah, pengertian pecahan desimal adalah bentuk pecahan bilangan desimal dengan konsep persepuluhan. Pembagian pada pecahan bilangan desimal disesuaikan dengan jumlah angka yang berada di belakang tanda koma. Misalnya, nah seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Satu angka di belakang tanda koma. Pecahan desimal satu angka di belakang tanda koma itu seperti apa? Contohnya 0,1. Jadi di belakang tanda koma ada satu angka. Itu artinya 1/10. Yang kedua, dua angka di belakang tanda koma. Pecahan desimal dua angka di belakang tanda koma itu seperti apa? Contohnya 0,75. Di belakang koma ada dua angka 7 dan 5. Maka artinya 75/100. Kalau disederhanakan, ini sama-sama dibagi 25, yaitu 75 bagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,75 itu artinya adalah 3/4. Kemudian 3 angka di belakang koma. Pecahan desimal 3 angka di belakang tanda koma. Contohnya 0,125. Maka di belakang koma ada 3 angka 125. Maka harus per 1000. 125/1000. Misalnya 0,175, maka sama dengan 0,175. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya? Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini ada dua cara. Yang pertama, membagi pembilang dengan penyebut. Jadi pembilangnya berapa dibagi penyebutnya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Jadi penyebutnya dijadikan kelipatan 10, bisa per 10, per 100, per 1000 dan lain sebagainya. Jadi caranya ada dua. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu mengubah pecahan dari pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya kan tadi. Jika penyebutnya 10, maka bilangan desimal yang terbentuk adalah satu angka di belakang koma. 10 itu satu angka di belakang koma. Kalau 100 itu dua angka di belakang koma. Kalau 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Jadi dilihat penyebutnya berapa. Nek 10 itu di belakang koma harus 1. Nek per 100 di belakang koma harus 2. Per 1000 di belakang koma harus 3. Yuk kita coba mengubah pecahan bilangan pecahan biasa ke desimal. Contohnya, ubahlah pecahan 1/4 ke bentuk desimal dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Berarti 1 dibagi 4.
1 dibagi 4 tidak bisa, maka harus dijadikan 10 ben iso dibagi 4. 10 bagi 4. Kalau ini tadi 1 jadi 10, ini harus ditulis 0, 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 kurangi 8 sama dengan 2. 2 nggak bisa kan, tambahin 0 lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi 1/4 desimalnya adalah 0,25. Contoh lagi misalnya, ubahlah pecahan 1/3 ke desimal. Maka 1 dibagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa, harus jadi 10. 10 bagi 3, karena ini sudah jadi 10, ini harus 0, 10 bagi 3 ada 3. 3 kali 3 ada 9. 10 dikurangi 9 sama dengan 1 lagi. 1 bagi 3 ada 3. Demikian seterusnya. Jadi 1/3 sama dengan 0,333 dan seterusnya. Misalnya lagi, yang kedua dengan cara mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Bagaimana? Jadi harus jadi per 10, per 100, per 1000 dan lain sebagainya. Tapi syaratnya penyebutnya harus kelipatan 10 atau bisa dibagi oleh penyebut tadi. Contohnya, ubah penyebut pecahan 1/2 ke bentuk desimal. Nah, karena 1/2 itu bisa dijadikan per 10, maka terlebih dahulu penyebutnya harus menjadi 10. Caranya bagaimana? 10 itu dibagi 2 bisa enggak? Oh bisa, ternyata 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka penyelesaiannya adalah 1/2 itu sama-sama dikalikan 5, karena 10 dibagi 2 tadi kan ada 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 1/5 sama dengan 5/10. Maka bisa ditulis 1/2 desimalnya adalah 0,5. Contoh lagi, misalnya 1/8 rubahlah ke bentuk desimal. Karena penyebutnya tidak bisa diubah ke per 10, karena 10 bagi 8 kan sisa. Maka harus dibagi 8 benar sisa. 100 misalnya, 100 bagi 8 masih sisa. 1000 bagi 8, oh tidak sisa. 1000 bagi 8 sama dengan 125. Maka baik pembilang maupun penyebutnya harus dikalikan 125. 1/8 sama dengan 1 kali 125 sama dengan 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Maka 1/8 sama dengan 125/1000. Dari mana tadi 125? Itu diambil dari 1000 dibagi 8. 1000 bagi 8 adalah 125. Maka baik pembilang maupun penyebutnya harus dikalikan 125. Jadi 125/1000. Karena sudah jadi per 1000, maka bisa ditulis ke bentuk desimal, yaitu berapa angka di belakang koma. Karena 1000 di belakang koma harus 3 angka, 125. Jadi 1/8 sama dengan 0,125. Anak-anak, untuk materi yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan desimal, karena waktu tidak mencukupi, maka cukup sampai di sini. Kita lanjutkan besok nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.